Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, masih tetap di Vlog FD, sebuah channel yang membahas tentang berbagai macam permasalahan, kisah dan kasus yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang pertama, bagian pertama daripada kita mengenal tanda-tanda vital atau vital sign daripada manusia. Yang kemarin sudah kita bahas beberapa alat-alatnya. Ada sphygmomanometer untuk tekanan darah, saya ulang lagi sedikit ya, review. Kemudian ada termometer untuk mengukur suhu badan. Kemudian ada caranya kita mengukur denyut nadi, dan yang terakhir kita mengukur daripada respirasi rate, dan tambahan satu bonus lagi yaitu mengukur saturasi oksigen. Dan alatnya kemarin saya tunjukkan cuma sphygmomanometer, dan pada kesempatan ini saya sudah membawa, ini dia ya, bagi yang kemarin belum sempat saya perlihatkan, ini adalah salah satu daripada alat yang disebut dengan termometer untuk mengukur tekanan darah. Ini namanya yang cukup populer sekarang ya, namanya termogan. Dia sistemnya pakai cahaya inframerah ya, yang mengukur aksila di sini. Kemudian ada beberapa yang termometer rektum, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah alat untuk mengukur saturasi oksigen daripada seorang manusia. Jadi disambungkan, dihubungkan di ujung jari ya. Jadi itu untuk mengukur berapa sih jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru, yang bisa diabsorpsi, yang bisa diambil oleh alveolus kita, gitu kan. Itu untuk mengukur saturasi oksigen daripada manusia yang masuk ke dalam darah, mohon maaf ya, berapa jumlah udara yang masuk ke dalam darah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang rentang normalnya daripada pengukuran vital sign ini, supaya kita tahu normalnya. Nanti kita bisa simpulkan ketika dia tidak normal ini kenapa. Itulah model daripada diagnosis keperawatan untuk menentukan masalah keperawatan daripada seorang manusia. Barulah kita lari ke data-data fokus setelah kita secara umum mengetahui vital sign ini. Yang pertama yaitu alat yang kemarin saya tunjukkan, yaitu sphygmomanometer. Kalau belum lihat bisa lihat di video di link di atas ya. Di situ saya sudah perlihatkan daripada sphygmomanometer. Tekanan darah manusia normalnya adalah 120/80 atau rentangnya 110 sampai 130. Kalau lebih dari itu disebut dengan hipertensi, kalau kurang dari itu disebut dengan hipotensi. Kemudian yang kedua, termometer ini ya, normalnya dia adalah 36 sampai 37. Namun dalam beberapa kondisi umumnya 36,5. Kalau dalam kondisi ber-AC itu bisa saja sampai 35 daripada suhu manusia. Kalau lebih dari itu namanya hypertermi, kalau kurang dari itu namanya hipotermi. Kemudian di sini ada yang namanya saturasi oksigen. Normalnya saturasi oksigen manusia itu adalah 100% atau rentangnya 98% sampai 100%. Kurang dari itu disebut dengan hipoksia ya. Kemudian pola napas yang normal itu dari 20 sampai 24 atau respirasi rate normalnya 20 sampai 24. Kalau dia itu lebih daripada 24, maka dia disebut dengan tachypnea ya. Jadi kalau kurang daripada itu namanya bradypnea, kurang pola napasnya ya. Kemudian yang terakhir yaitu denyut nadi. Ini ya, kita bisa mengukur dengan cara menempelkan dua ujung jari ke nadi baik radialis ataupun brachialis, bisa juga carotis, temporalis, dan berbagai macam nadi-nadi yang perlu kita hafalkan satu persatu. Di situ normalnya adalah 60 sampai 80. Lebih dari itu namanya tachycardi, kurang dari itu namanya bradycardi. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas daripada apa sih masalah yang muncul kalau dia kurang ataupun lebih. Bye.